Buat yang mau kenal lebih dekat dengan komik Indonesia, datang ke Pesta Komik tanggal 5-6 Juli 2025 di Istana BEC, Bandung. Acara gratis, jadi jangan lupa datang ke Peskom. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam buat kalian yang nonton-nonton. Kembali lagi bersama saya, Pierre Rangga, perwakilan dari Pesta Komik. Dan bersama saya sekarang sudah ada komikus yang namanya, udah dikenal oleh banyak orang. Dia udah ketahuan banget kalau dia tuh ngegambar, karena nama IG-nya aja udah gambar Nana gitu maksudnya. Nah, kita kenalan dulu kali ya. Gimana kabar? Halo, baik. Terima kasih sudah diajak berbicara. Berngobrol-ngobrol kali ya. Komik ya. Iya. Enaknya dipanggilnya apa nih? Nana aja. Nah, bukan gambar. Gambar. Masanya banyak kayak ada gambar apa? Oh iya benar gitu. juga, gambar Nana. Oke, Nana aja. Oke. Sekarang buat yang belum tahu, enaknya manggilnya apa nih? Mbak Nana? Nana? Ya Nana ya. Mbak Nana kayak mata Najwa ya? Iya bener juga ya? Iya. Saya dong yang wawancara. Oh iya bener juga. Iya. Oke, kebalik. Halo. Nggak. Oke, Mbak Nana udah dari kapan sih sebenarnya ngomik itu? Pertama kali kayak 2017 itu pertama kali rilis. Dulu sih sering ngomik tapi fan komik gitu. Pertama kali baru ngerilis cerita original sendiri itu 2017 sih. Ceritanya pertama itu yang Merah Putih Mas gitu. Dan dulu juga kayaknya terbit pertamanya waktu itu di Peskom yang edisi sebelumnya. Oh, yang namanya masih belum Peskom. Iya, namanya sudah waktu itu. Pak Koban boleh disebutin. Pak Koban Boleh. ya. Dan waktu itu sempat terima kasih juga sempat dapat juga penghargaan Pak Koban waktu itu cerita anak terbaik. Oh, berarti dapat itu kaleng kerupuk. Ya betul, Woy. ada di rumah kaleng kerupuk ya. betul. 2016 atau 17 itu ya. Kayak gitu sih. Itu emang awal pertama ngomik original dan waktu itu langsung kayaknya event pertamanya juga Pak Koban waktu itu. Oh, berarti pertama-tama itu dari indie dulu ya? Dari ini, ya betul. Dulu nge-webtoon, terus habis itu, jadi dulu Merah Putih Mas dimasukin webtoon, tapi habis itu ada penerbit yang tertarik gitu buat mengkomikan, terus barulah itu mulai ada yang diterbitin secara major publisher gitu. Yang judulnya Cerita Anak Bawang itu. Oh ya benar itu. Jadi sekarang ada lagi sih yang Gastronomel. Gitu. Nah itu kan di Koloni ya? Iya. Di Koloni. Ya Koloni kan bener ya? Tadinya di digitalnya di Shayo. Iya di Jalan Cayo. Terus baru diterbitin sama Koloni. Betul. Oke, yang Koloni itu tahun baru 2023. Iya baru ya 2023 ya. Baru. Tapi komik digitalnya udah lama 2018. Ya benar sebelum wafat kan yang Ciayonya terisolasi. Ya benar. Oh iya sebelum pandemi itu ya. Iya, kan Ciayo ya. Wafatnya karena COVID juga. Bisa jadi. Oh gitu. Ada hal lain. Oke. Potong ini. Ya waktu itu emang pandemi juga sih emang ya itu semuanya. salah satu yang Oke langsung. Tapi si yang di Koloni itu langsung tamat. Waktu itu cuma 12 chapter. Terus sebenarnya ada yang Koloni enggak deh, sorry. Yang di Cayo langsung tamat 12 chapter. Terus yang di Koloni ini sebenarnya ada 2 volume, tapi volume keduanya masih belum rilis. Masih di TBE. Tapi berarti pasti akan diterbitin lagi kan? Ada greenlit-nya sih dari penerbitnya. Keren. Belum di layout, belum diproses. Buat yang belum tahu sih, apa tadi judulnya agak susah nih diejanya nih. Gastronomel. Ya. Nah, itu menceritakan tentang kuliner ya. Kuliner ya. Dan itu jarang banget komik Indonesia ngangkat tentang kuliner kan. Oh iya, waktu itu emang masih dikit sih ya kayaknya ya. Dulu ada Jajan Squad, setauku yang waktu itu masih bareng. Paling sekarang ada yang soal kafe kopi gitu-gitu. Cuma emang kalau yang khusus tentang masak masih jarang kayaknya ya. Yang temanya bener-bener masak dan bahas tentang masakannya gitu. Maksudnya kan itu jarang banget ya. Sebenarnya waktu itu requestnya Ciayo juga. Requestnya Ciayo buat specifically mereka nyari webtoon yang temanya masak gitu, kuliner. Karena waktu itu kayaknya mereka lihat aku suka ilustrasi makanan gitu. Jadi mereka kayak approach aku dengan kayak mau dong bikin judul komik kuliner gitu. Oh berarti emang inspirasinya berkat dari permintaan Ciayo ya? Nah tapi dulu itu aku udah ada kayak archive kayak OC buat tentang kuliner gitu, jadi ya udah aku angkat lah jadi sesuai requestnya Ciayo itu. Berarti sekalian buang-buang gitu. Data di gudang ya kan? Ketemu gitu kan, kayak udah punya sama permintaan jadilah si Gastronomel itu. Oh keren juga ya, berarti oret-oretan WIP itu jangan dihapus ya? Zaman kuliah, betul.
siapa tahu bisa Suatu hari akan menjadi kepake. sesuatu yang lain. Iya. Nah, kalau itu tentang masakan yang jarang juga orang bahas. Soalnya maksud saya komikus-komikus Indonesia bahas ya, Iya, kuliner Indonesia. Nah, yang satu lagi nih judulnya agak panjang nih. Ya, yang terakhir. Tomorrow. I'm going to end my life. Nah, itu kan agak serem ya. Saya sih ngapalinnya tomorrow-nya doang. Karena kayak nama kopi. Oh, Tomorrow. Ya. Saya duluan. Boleh tomorrow kalau mau masuk juga boleh kan di BEC ada. Tapi dark. Iya, tapi dark juga sih. Oke. Oke, buat tomorrow I will end Tomorrow I'm going to end my life. Itu kan banyak keunikan dari komik ini. Iya. Secara teknis dulu deh. Dia bentuknya nggak A5 atau dia kan agak lebih ke Iya, kotak ini kan. kotak bentuknya betul. Nah, itu kayak kenapa tuh? media. Kayaknya kenapa ya? Karena aku biasanya bikin komik kayaknya untuk sosmed kan. Jadi emang kotak tuh nyaman banget buat aku gitu. Kayak untuk panelingnya, layoutnya gitu-gitu. Untuk kayak kalau komik page turn kan kayak ada apa sih, kita bikin adegan terakhir tuh gimana nyambungnya sama setelahnya gitu. Itu kayak aku nyaman banget karena udah biasa bikin buat sosmed gitu. Makanya si tomorrow jadinya lagi kan. tomorrow itu makanya aku juga ya udah kotak aja deh gitu bikinnya gitu. Tapi ada kesulitan juga nggak tentang bikin, maksudnya ini kan jarang ya format kotak gitu ya. Literally kotak lagi kan Iya, maksudnya. iya. Itu gimana? 15 kali 15. Iya. Enggak sih, karena udah terbiasa itu sih buat Dan sosmed. nyaman juga sih dipegang Iya, juga sih nyaman. kebetulannya. Dan kayak sebenarnya itu kan kayak ya 4:30 mungkin ya, cuma kayak emang dikotakin aja gitu. Oke, itu soal teknisnya ya. Nah, dan dengan judulnya I'm going to end my life. Premisnya apa? Masa sesuai judulnya juga? Serem dong. Iya, sebenarnya iya betul. Itu udah premis kan sebenarnya kan? Iya, itu saya udah premis. Karena waktu itu kayaknya nggak waktu itu ya, sampai sekarang apa? Zaman Jepang bikin light novel yang premisnya langsung ada di judul. Iya. Ya kan sekarang kan lagi zaman. Jadi kayaknya itu terinspirasi dari situ juga sih. Dan Iya. aku merasa kayaknya kalau judulnya itu langsung, kayaknya orang pas lihat pun langsung apa nih gitu Apa kan. nih? Jadi Dan itu cerpen-cerpen Wattpad kan juga judulnya Iya, kayak gitu ya? gitu-gitu kan, Oh. panjang-panjang gitu kan maksudnya baru kan. tahu gitu. Kayaknya ya, nggak tahu juga sih. Masa sih? Percaya? Nggak. katanya. Oh, katanya. Terus untuk si itu idenya dari mana? Idenya, jadi dulu tuh aku pernah emang punya ide. Oh ya, intinya itu ya ada tema suicidalnya lah ya. Oh, tapi ini bukan disuruh sama editor Cayo lagi kan? Bukan, bukan. Ini yang ini indie kan, Oke. yang ini indie. Jualnya di event-event gitu. Kayak waktu itu dulu aku emang pernah punya ide tentang bikin kayak, jadi intinya orang ada yang mau bundir lah ya. Tapi terus di hari terakhir tuh dia kayak ketemu banyak orang, terus dia nggak jadi gitu. Intinya sebenarnya diambil dari ide lama itu, terus aku sesuaikan lagi sih sama pandanganku sekarang lah gitu. Intinya kayak gitu sebenarnya. Dan kenapa temanya itu, kayaknya waktu itu sih nggak tahu ya. Emang kayaknya aku pengen coba aja mengeksplor tema-tema yang belum banyak dieksplor orang. Tapi buat teman-teman yang biasa ngelihat timelinenya Mbak Nana kan biasanya juga kadang masih ada bahas-bahas soal kayak gitu juga kan, mental health. Ya. Meskipun secara gamblang nggak ditunjukkan di komiknya ini, lebih ke udah detik-detik terakhir nih, udah di ujung nih menentukan antara mau selesai apa enggak gitu Ya, kan, gitu kan. Endingnya nggak boleh dikasih tahu ya. Endingnya bisa beli bukunya ya. Ya bener. Terus ada ini nggak, ada hal khusus yang apa ya, secara tersirat disampaikan nggak dari si komik ini? Misal kenapa covernya warna biru? Oh iya. Jadi sebenarnya kenapa nggak full warna? Pertama karena waktu itu ada pemikiran waktu juga. Kayaknya bakal agak lama nih kalau diwarnain semua. Terus yang kedua biar dapat kesan lebih sendunya gitu. Lebih kayak lebih ya dari temanya kita tahu lah ya, bukan komik yang sangat ceria gitu. Jadi pengennya emang hitam putih aja. Dan kalau nggak hitam putih setidaknya kayak cuma satu warna lah, satu gradasi warna gitu. Cuma ternyata pas dibikin, karena aku bikin biru, nyetaknya jadi full color juga sih. Oh gitu. Pas dicetak ya maksudnya masuknya full color juga kan. Cuma ya emang sengaja sih pemilihan kayak 1-2 warna doang, dan warna biru itu sengaja. Soalnya kan biasanya kalau orang yang temanya gelap itu rata-rata covernya pasti juga mengarah ke sana kan. Iya. Kayak misal anggaplah berarti kan boleh nggak ya di YouTube ngomong kayak gitu? Ya ntar di pip ya. Nah, biasanya kan temanya covernya langsung yang menggambarkan si kejadiannya kan gitu. Tapi ini kan kayak biru, orang lihat dari jauh ya, nggak baca judulnya. Itu nggak akan tahu kalau ini komik tentang kayak gitu-gitu. Iya, karena cuma ada seorang anak gitu ya. Ya, itu dia, dan judulnya kan kayak di belakangnya ditulis. Iya, betul.
Mungkin karena itu sih, jadi pengen menghindari klise itu juga, bahwa kayak tema itu harus dark gitu-gitu. Karena kayak itu sebenarnya aku juga bikin karena aku ada masa depresi gitu kan. Dan sebenarnya beberapa orang tuh melakukan itu, bahkan dia bisa jadi saat dia terlihat biasa saja gitu. Jadi sebenarnya aku pengen menghindari klise itu justru. Makanya aku pakai biru, nggak pakai hitam putih yang sangat mencekam gitu kesannya. Makanya jadi kuning gelap. Iya gitu, jadi kayak lebih emang ada, mungkin bisa dibilang ada message juga kalau it can happen to anyone at any time gitu loh. Kayak bukan berarti seseorang yang lu lihat terpuruk gitu, tapi bisa juga kayak tiba-tiba saja terjadi gitu. Dan di momen dan di setting tempat yang sederhana. Betul. Di balkon. Ya kan kayak cuman teleponan di balkon selesai, udah di situ aja gitu, nggak kemana-mana. Itu kita bisa lihat di Instagram yang di promonya ya. Betul. Itu kan beberapa halaman ada. kayak cuman di balkon terus udah teleponan aja gitu di situ. Betul. Digambarkan dengan gaya gambarnya juga simple, nggak gelap, langitnya juga nggak gelap gitu kan. Dan apakah itu dari semua komponen ini ya yang membuat si Tomorrow I'm Going to End My Life ini jadi memenangkan 2 penghargaan dari 2 event komik Indonesia yang besar. Yang satunya besar, satunya enggak. Yaitu Komipara, itu yang besar ya, Komipara ya, sama Pesta Komik, yaitu Jogja Comic Award 2024 ya. Iya, tapi itu nominasi doang yang itu. Oh, yang di Komipara. Yang Jogja ya nominasi. Dua-duanya nominasi. Tapi masuk nominasi. Masuk aja udah cuma keren. Menang yang di Peskom. Peskom itu kalau nggak salah ada saya. Enggak, saya nggak ikut nilai. Saya bahkan nggak tahu nominasinya siapa. Yang di Peskom itu kalau nggak salah Outstanding Original Comic. Nah, itu yang 2024 juga Anugerah Komik Bandung ya. Nah, itu apakah itu semua yang jadi membawa komiknya yang ini jadi dapat masuk penghargaan lah? Mungkin yang pertama temanya juga, karena banyak yang belum bahas. Kayaknya ada beberapa juga sih pembaca yang suka bilang kayak Kanana suka bahas tema yang belum banyak dibahas di komik lain gitu. Jadi mungkin itu ada originality di situ ya, karena kan menangnya outstanding original. Dan mungkin ya ada dari mungkin bentuk kotak itu juga ada kesan originalnya. Itu termasuk penilaian juga ya. Karena bentuknya kotak itu mungkin ada kesan originalnya juga, sama mungkin pemakaian warna dan ya dari temanya gitu-gitu sih. Mungkin ya. Kita nggak tahu karena saya aja nggak tahu jurinya siapa. Bahkan saya panitia tapi nggak tahu jurinya siapa. Karena yang ngurus yang lain. Nah, benar. Nah, itu terus apakah yang kayak gini-gini ini kan udah dapat penghargaan nih, udah masuk nominasi juga. Apakah yang kayak gini-gini akan dilanjutkan? Maksudnya akan bahas tema kayak gini lagi gitu? Kalau bahas tema enggak sih, pengennya justru explore tema lain. Cuma aku pengen terusin format kayak cerita pendek tipis itu. Aku pengen sih, karena kayak bisa jadi produktif tanpa terlalu terbebani gitu. Jadi pengennya tiap event tuh emang ada komik baru, tapi nggak usah tebel-tebel gitu. Kayak kemarin aja tipis 24 halaman gitu. Tapi cerita pendek gitu. Dan temanya tapi pengennya sih lebih beragam lagi gitu. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir yang mana nih? Apa yang membuat diri Anda untuk Mbak Mata Najwa ini, Nana Shihab, berani untuk menentukan oke lah nggak apa-apa lah cetak yang ini gitu, karena kan di beberapa di beberapa pola pikir komikus tuh kayak tema sedewasa dan istilahnya segamblang ini agak aman nggak nih gitu, aman nggak nih dicetak dan dijual di event gitu, maksudnya kan siapa aja jadi bisa beli kan gitu, dan kadang kan nggak semua event kayak membatasi rating dan lain-lain kan gitu. Apa yang membuat berani untuk ya udah tetap aja gitu? Mungkin karena yang aku lihat, yang pertama aku udah ngasih rating juga di cover gitu, kayak gede gitu, jadi kayak orang bertanggung jawab juga lah sama apa yang mereka beli. Dan dijualnya kan juga di event-event yang kayak maksudnya event komik, range umurnya juga bukan yang anak kecil ya. Kecuali jualnya di toys fair yang buat anak, nah itu baru salah kan. Cuma aku merasa kayak kalau di Pesta Komik kebanyakan juga range-nya pasti remaja sampai dewasa, jadi cocok lah maksudnya sebenarnya sama target market acaranya. Dan kenapa? Ya justru malah pengen kayak mencoba menghadirkan komik dengan tema yang lebih berbeda gitu daripada yang ada gitu, yang ada sekarang. Itulah makanya menang Outstanding Original Komik itu tadi ya. Oke, ke pertanyaan terakhir nih. Oh tadi bukan. Bukan, kan sebelum terakhir tadi. Nah, yang terakhir nih. Kan sebelumnya adalah kuliner Indonesia. Okay. Terus habis itu tentang mental health /
itu tadi ya, yang nggak boleh disebutin kata-katanya itu tadi, Iya. S itu tadi. Nah untuk kedepannya kira-kira ada tema unik lain nggak yang akan dikreasikan? Ya, sebenarnya kemarin aku lagi memikirkan nih. Karena kan PESCOM bentar lagi juga ya. Tahun depan kan Iya, ada lagi teaser. Jadi Tanggal lagi 5-6 Juli nanti udah dikasih tahu. Oh ya, nanti udah dikasih tahu Mas ini. Jadi ada juga sih pengen mencoba mengeksplor. Sebenarnya salah satu antologi, aku kan terakhir ada yang terbaru sebenarnya aku bikin antologi sama teman-teman komikus cewek, itu juga sebenarnya ceritaku juga membahas sesuatu yang orang-orang suka bilang tabu sih. Soalnya ada aspek tentang child free atau melahirkan anak ketika lo kayak hamil di luar nikah gitu kan. Jadi itu salah satu yang kemarin udah aku bikin. Kedepannya ya nanti lihat saja mungkin. Ada lagi sih. Udah ada tapi nggak boleh dikasih tahu apa gimana? Masih ragu. Tapi jadi beban nggak sih? Kayak orang-orang jadi nilainya, wah si Nana nih komiknya pasti beda nih gitu. Enggak sih. Enggak ya? Oh santai. Malah kayak justru pengen explore kayak bisa apa lagi gitu. Karena kayaknya orang kadang butuh diwakilkan aja gitu sih. Iya benar, banyak orang yang pengen punya ide kayak gitu, tapi untuk komikus ya pengen ide kayak gitu tapi nggak bisa nyampein gitu-gitu kan. Atau pembacanya banyak yang ingin mencari tema itu, tapi mungkin belum banyak yang cukup berani buat ngomongin. Dan Jadi siapa tahu relate juga kan, bisa nyampein ke teman-teman ini loh yang gua rasain gitu kali ya. Selama deliverynya masih sopan, masih respectful, kayaknya nggak akan bikin masalah sih, harapanku. Semoga nggak ada ya. Oke, kita tunggu aja tema-tema unik lainnya yang original lagi ke depannya dari Mbak Gambar Nana. Siapa tahu nanti di PESCOM tiba-tiba rilis yang sangat tidak masuk akal kan temanya kan? Ya, nggak tahu kan? Ya sudah, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Nana. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya bersama teman-teman komikus lainnya. Jangan lupa ke PESCOM. Peskom, 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 pesta kita semua. Peskom, peskom, peskom.